Mengkonstruksi jembatan arus bolak-balik. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Udin, NIM 5222530001. Perkenalkan, nama saya Farid Idris Sitorus, NIM 522355315. Saya Julio Veteran Semalango dengan NIM 5223230016. Jembatan AC. Bentuk umum jembatan AC kita bisa lihat pada gambar. Ada 4 lengan yang merupakan impedansi yang nilainya tidak ditetapkan dan ada detektor 0. Syarat kesetimbangan jembatan AC. Pertama, pengaturan kesetimbangan untuk mendapatkan respon 0 dilakukan dengan mengubah salah satu atau lebih lengan-lengan jembatan. Yang kedua, beda potensial dari A ke C dalam bentuk umum jembatan arus bolak-balik adalah 0 atau respon detektor sama dengan 0. Untuk mendapatkan kesetimbangan jembatan, maka beda potensial dari titik A ke titik C sama dengan 0 atau FAC sama dengan 0. Dan kondisi ini akan dicapai bila drop tegangan dari B ke A sama dengan drop tegangan dari B ke C atau VBA sama dengan VBC. Maka dari itu, dalam notasi kompleks digambarkan sebagai berikut. EBA sama dengan EBC atau I1 Z1 sama dengan I2 Z2. Itu termasuk persamaan 1. Jika arus detektor 0, maka I1 sama dengan E per Z1 tambah Z2 persamaan 2, dan I2 sama dengan E per Z2 tambah Z4, yaitu persamaan 3. Kemudian substitusi I1 dan I2, I1 Z1 sama dengan I2 Z2, Z1 per Z1 tambah Z3 sama dengan Z2 per Z2 tambah Z4, Z1 Z2 tambah Z1 Z4 sama dengan Z1 Z2 tambah Z2 Z3, Z1 Z4 sama dengan Z2 Z3, itu persamaan 4. Bentuk persamaan menggunakan admintasi digunakan jika komponen lengan jembatan terhubung paralel, yaitu Y1 Y4 sama dengan Y2 Y3, yaitu persamaan 5. Jika impedansi ditulis dalam bentuk fasa, Z sama dengan nilai mutlak Z dikali sudut theta, di mana Z magnitudo dan theta sama dengan sudut fasa. Maka persamaan 4 dalam bentuk fasa sebagai berikut. Z1 Z4 sama dengan Z2 Z3, Z1 sudut theta kali Z4 sudut theta 4 sama dengan Z2 sudut theta 2 kali Z3 sudut theta 3. Z1 kali Z4 sudut theta 4 tambah sudut theta 1 sama dengan Z2 kali Z3 sudut theta 3 tambah sudut theta 2, yaitu persamaan 6. Supaya membuat jembatan arus AC seimbang, maka kesetimbangan magnitud impedansi memenuhi Z1 Z4 sama dengan Z2 Z3. Sudut-sudut fasa impedansi memenuhi hubungan sudut theta 1 tambah sudut theta 4 sama dengan sudut theta 2 tambah sudut theta 3. Jembatan pembanding. Jembatan pembandingan kapasitansi untuk menentukan kapasitansi yang tidak diketahui dengan membandingkan terhadap sebuah kapasitor yang diketahui. Syarat kondisi setimbang R1 Rx sama dengan R2 R3 atau Cx R1 sama dengan CS R2. Jembatan pembandingan induktansi. Jembatan pembandingan induktansi mirip dengan jembatan pembandingan kapasitansi. Induktansi yang tidak diketahui ditentukan dengan membandingkan terhadap sebuah induktor standar seperti gambar. Pada jembatan R ini, R2 sebagai mengontrol keseimbangan induktif dan RS adalah pengontrol keseimbangan resistif. Jembatan Maxwell digunakan untuk mengukur sebuah induktansi yang tidak diketahui yang dinyatakan dalam kapasitansi yang tidak diketahui. Salah satu lengan pembanding mempunyai sebuah tahanan yang dihubung paralel dengan sebuah kapasitansi. Syarat kondisi setimbang RS sama dengan R3 R2 per R1 atau LS R2 R3C. Jembatan high mempunyai tahanan R1 seri dengan kapasitor standar C1 sebagai pengganti tahanan paralel. Kedua persamaan terakhir
mengandung Lx dan Rx, maka persamaan-persamaan ini harus diselesaikan secara simultan. Ini memberikan dua persamaan, yaitu Lx sama dengan R2 R3 C1 per 1 ditambah omega kuadrat C1 kuadrat R1 kuadrat, dan Rx omega kuadrat C1 kuadrat R1 R2 R3 per 1 ditambah omega kuadrat C1 kuadrat R1 kuadrat. Jembatan scaring. Jembatan scaring dipakai untuk mempersamakan kapasitas dan tahanan dalam diri kondensator dengan kapasitas dan tahanan dalam dari suatu kondensator standar. Untuk pengukuran kapasitor dengan persamaan setimbang Zx sama dengan Z2 Z3 Y1 Rx dikurang J dalam kurung 1 per omega Cx sama dengan R2 kurang J per omega C3 1 per R1 ditambah J per omega C1 dengan menghilangkan tanda kurung. Rx dikurang J per omega Cx sama dengan R2 kali C1 per C3 dikurang J R2 per omega C3 R1. Bagian nyata Rx sama dengan R2 C1 per C3, bagian khayal Cx sama dengan C3 R1 per R2. Jembatan Wien. Jembatan Wien digunakan untuk membangkitkan sinyal-sinyal gelombang sinus dalam rangkaian frekuensi audio. Jembatan Wien memiliki sebuah kombinasi seri RC dalam satu lengan dan sebuah kombinasi paralel RC dalam lengan di sebelahnya. Pada rangkaian di atas dapat diperoleh J1 sama dengan R1 kurang J per W C1, Y1 sama dengan 1 per R3 ditambah J WC3. Setelah disubstitusi ke persamaan jembatan AC, maka R2 sama dengan R1 R4 per R3 ditambah dalam kurung JWC1 R1 R4 dikurang JR4 per W C1 R3 tambah R4 C3 per C1. Dengan menyamakan bagian-bagian nyata dari persamaan tersebut adalah R2 per R4 sama dengan R1 per R3 ditambah C3 per C1. Dengan menyamakan bagian-bagian khayal maka diperoleh C3 R1 R3 sama dengan R4 per W C1 kali R1. Kondisi tidak seimbang. Kondisi tidak seimbang terjadi jika salah satu persyaratan keseimbangan tidak dipenuhi. Kondisi tidak seimbang dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar berikut menggambarkan keadaan kondisi tidak seimbang, di mana Z1 merupakan elemen induktif, Z2 adalah sebuah kapasitif murni, Z3 adalah sebuah tahanan variabel. Tahanan R3 diperlukan agar jembatan seimbang. Ditentukan dengan menggunakan syarat keseimbangan pertama, yaitu R3 Z2 sama dengan Z1 Z4. R3 sama dengan Z1 kali Z4 per Z2 200 kali 600 per 400 sama dengan 300 ohm. Syarat kedua, sudut-sudut fasa. Sudut 1 ditambah sudut 4 sama dengan sudut 2 ditambah sudut 3, di mana sudut 1 tambah sudut 4 sama dengan 60 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 90 derajat. Sudut 2 ditambah sudut 3 sama dengan minus 90 derajat ditambah 0 derajat sama dengan minus 90 derajat. Jadi sudut 1 tambah sudut 4 tidak sama dengan sudut 2 ditambah sudut 3. Persyaratan kedua tidak terpenuhi sehingga keseimbangan jembatan tidak dapat dicapai.
Sekian, terima kasih.